Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita, pesannya adalah gini, capailah pendakianmu. Capailah pendakianmu. Tapi jangan salah baca, karena bisa dua pengertian. Capailah pendakianmu artinya gini, terus lakukan pendakian, ya sampai mencapai titik garis finish, ya. Atau kalau enggak dilakukan dengan sungguh-sungguh, capeklah pendakianmu, ya. Oke, Bilangan 13 ayat 30. Kita mau baca sama-sama satu ayat ini. Oke, udah terpampang di depan, kita baca 1, 2, 3. Kemudian mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kita pernah mendapat pesan yang serupa, ya. Dan menggunakan ayat ini, dan di situ Bapak Ibu Saudara, satu yang menarik ada kata apa yang disampaikan Kaleb kan, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Ternyata kata maju yang digunakan, ya seperti yang saya waktu itu pernah jelaskan, kata maju yang digunakan di sini adalah halah. Halah artinya bukan sekedar maju, tapi naik. Naik atau mendaki, to go up, to climb up, ya. Jadi kalau berdasarkan bahasa aslinya begini, tidak, kita akan tetap naik, mendaki hingga tiba di puncak tujuan, yaitu menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi bukan cuma sekedar maju, tapi ada naik mendaki. Ya. Ini merupakan perkataan yang penuh dengan determinasi, ya, yang diucapkan Kaleb di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang resah. Akibat apa? Akibat laporan 10 pengintai yang memberikan laporan yang busuk. Jadi kita tahu kan kisah ini, kisah ini kita udah sering dengar sekali ya. Jadi 10 pengintai pulang dari pengintaiannya, 12 orang sih yang mengintai, tapi 10 mempengaruhi seluruh bangsa Israel bahwa bangsa yang diam di negeri yang akan mereka masuki itu bangsanya kuat-kuat, orangnya tinggi besar, ya. Jadi mereka melaporkan ada keturunan enak yang telah mereka lihat di sana. Mereka bilang ini suatu negeri yang memakan penduduknya. Artinya mereka kan melebih-lebihkan. Betul sih, tinggi-tinggi seperti raksasa. Tapi kemudian karena ada embel-embelnya negeri yang kita masuki adalah negeri yang memakan penduduknya. Gimana gak ngepel, Bapak Ibu Saudara? Ya, hal ini yang membuat segenap bangsa Israel menjadi enggan untuk memasuki negeri tersebut. Ya, beda sama Yosua dan Kaleb, ya. Khususnya dalam hal ini kan Kaleb, ya, ayat ini. Kaleb dengan berani dan optimis mengatakan bahwa apapun fakta yang telah dilihat oleh para pengintai betul. Ada bangsa enak, ada orang-orang yang tinggi-tingginya kayak raksasa besar-besar. Tapi kita akan tetap maju, tapi kita akan tetap bergerak naik. Memasuki dan mendudukinya. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu Saudara, Kaleb mengatakan hal itu. Penyebabnya adalah karena Kaleb percaya akan janji Tuhan. Kaleb percaya akan apa? Janji Tuhan. Ya. Kaleb percaya akan janji Tuhan buat bangsa Israel. Bahwa Tuhan telah berjanji, maka Tuhan pasti yang akan menuntun mereka. Maka Tuhan pasti akan membawa mereka masuk ke negeri apapun tantangan yang terjadi. Itu yang dipercaya oleh Kaleb. Ya, apapun tantangan yang menghadang, Tuhan pasti sertai kok. Dan percaya Tuhan akan memberikannya kepada mereka suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Wow, ini kan luar biasa. Nah, seperti inilah ya, Yosua dan Kaleb, orang-orang yang lain jiwanya. Nah, istilah mendaki gunung adalah gambaran atau metafora yang sering digunakan dalam menggambarkan perjalanan iman orang percaya mendaki gunung. Seringkali digunakan sebagai gambaran perjalanan iman orang percaya untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Menggunakan istilah mendaki gunung. Mengapa menggunakan istilah mendaki gunung? Nah, gunung atau tempat tinggi ya seringkali merepresentasikan dua hal.
Ini kita sering dengar istilah menaik ke gunung Tuhan, mendaki dan lain-lain. Ya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru banyak berbicara juga soal hal mendaki ini, hal naik ke bukit gitu. Yang pertama artinya adalah tempat Tuhan bersemayam. Di Perjanjian Lama banyak sekali kita mendengar bahwa bagaimana Musa dipanggil Tuhan naik ke atas gunung. Karena di atas gunung ada Tuhan. Di mana Tuhan akan berbicara, menyampaikan pesannya, menyampaikan rencananya, menyampaikan perintah-perintahnya. Ya. Dalam hal Musa, Tuhan menyampaikan kepada Musa. Untuk Musa sampaikan kepada umat Israel. Ya. Atau di kitab Yesaya. Juga sering dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ya. Banyak ayat-ayat tentang naik ke gunung Tuhan. Di Perjanjian Baru, ketika murid-murid Tuhan, ketika murid-murid Yesus naik ke dalam perahu, maka di situ katakan di dalam suatu kesempatan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Jadi gambarannya kalau di tempat tinggi naik ke gunung, naik ke bukit adalah gambaran di mana Tuhan bersemayam. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah pencapaian tujuan Tuhan. Pencapaian tujuan Tuhan. Jadi rangkaian perjalanan kehidupan orang percaya seringkali dipadankan dengan perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir masuk ke tanah perjanjian. Itulah gambaran perjalanan orang percaya itu dipadankan seperti bangsa Israel. Ya. Dari kehidupan perbudakan dosa di Mesir sampai keluar, laut terbelah menggambarkan baptisan dan seterusnya sampai ke tanah perjanjian akhir dari pengiringan Tuhan. Nah, kenapa Kaleb menggunakan istilah mari kita naik, mari kita mendaki? Karena ini ternyata menarik ya, secara geografis Bapak Ibu Saudara, kontur level ketinggian perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, itu ternyata kontur levelnya semakin naik. Karena berujung di Yerusalem, Bukit Zaitun. Makanya dibilang bukan sekedar mari maju, mari kita naik mendaki. Ada perjalanan secara literal ya, memang semakin menaik ya, secara geografis. Nah, tetapi makna yang kedua daripada pencapaian tujuan Tuhan adalah naik dalam pengertian berjalan dalam tuntunan Tuhan sampai mengalami penggenapan janji Tuhan. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan buat kita, bahwa perjalanan naik mendaki yang harus ditempuh oleh masing-masing umat Tuhan haruslah terus dilakukan dan diselesaikan hingga sampai di tujuan Tuhan. Walaupun mungkin gak mudah. Tantangan ada gak? Tantangan ada. Akan mewarnai ya senantiasa. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Tuhan mau tetap perjalanan naik mendaki ke tujuan Tuhan. Itu harus diselesaikan. Harus diapain? Harus diselesaikan. Setiap masing-masing kita. Ya, dan ini yang menjadi penekanan Tuhan. Jangan merasa udah selesai, padahal belum gitu maksudnya. Nah, Tuhan mencari dalam tanda kutip pendaki-pendaki, yaitu orang-orang percaya yang berani terus melangkah maju dan semakin naik. Ya, makanya ada janji Tuhan kan, Tuhan bawa kita makin naik bukan turun. Orang-orang percaya berani terus melangkah maju dan semakin naik demi tujuan yang Tuhan sudah taruhkan jelas di hati untuk dijalani. Jadi Tuhan gak mau orang percaya tuh statis. Gak jalan, gak naik, ya begitu-begitu aja gitu. Padahal ada rangkaian perjalanan yang harus diselesaikan dengan baik ke tujuannya Tuhan. Jadi mendaki adalah perjalanan ke atas yang sifatnya naik, yang sifatnya juga progresif, yang sifatnya hari lepas hari untuk menggenapi tujuan Tuhan. Jadi hal perjalanan mendaki ini adalah perjalanan tiap hari. Dan sifatnya progresif. Ikut Tuhan makin hari makin naik bukan turun. Katakan amin. Makin mengenal Tuhan. Makin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan makin hari makin bawa kehendak diri sendiri gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup menjalani pendakian ini memang berbeda dengan orang-orang percaya yang memang hidupnya memang gak punya visi. Karena ada orang percaya yang gak punya visi kan. Ya udah begitu-begitu aja. Gak ada perubahan. Ya. Tapi beda dengan orang-orang percaya yang mengerti visi Tuhan, tujuan Tuhan, buat apa ikut Tuhan. Nah itulah mulai menjalani suatu perjalanan yang progresif.
Makin hari makin naik, makin ngalami, tahu kehendak Tuhan, makin mengenal hati Tuhan. Ya. Nah, orang yang berjalan dengan tujuan yang benar seperti ini, Bapak Ibu Saudara, memang jalannya menjadi beda. Kadang-kadang jalannya gak mudah, kadang-kadang. Ya, perjalanan seperti perjalanan pendakian yang kadang mengalami jalan-jalan terjal. Kadang bisa melelahkan, gak bisa aja, bisa melelahkan. Ya, yang namanya jalan mendaki naik ke gunung kan kadang-kadang bisa melelahkan. Karena kadang jalannya menanjak curam. Tetapi tanpa disadari waktu kita menjalani perjalanan sesuai dengan tuntunan Tuhan, ketujuannya Tuhan. Tanpa disadari ada karakter-karakter orang percaya yang dibentuk. Dan kemudian yang pasti ada tujuan Tuhan yang tercapai. Nah, ada 3 macam orang percaya. Nah, istilah ini pernah disampaikan dulu sama Bu Mutia. Quitters, campers, and climbers. Yang pertama ya quitters. Quitters adalah orang-orang quit itu artinya udah nah gitu ya. Quitters adalah orang-orang percaya yang akhirnya berhenti mendaki karena merasa terlalu sulit. Barangkali dulu pernah main sama teman, udahan lah gitu ya. Bisa kok tiba-tiba udahan gitu. Nah ini disebut quitters. Ternyata bukan soal main aja, ikut Tuhan juga bisa udahan lah, mendingan kayak orang lain, kayak enak hidupnya gitu ya. Ikut tuntunan Tuhan, tujuan Tuhan itu nggak kayak susah gitu ya. Akhirnya ada orang-orang percaya yang quit, ya disebut quitters. Berhenti mendaki karena apa? Merasa terlalu sulit. Lebih mudah menyerah daripada bertahan. Ya, memang betul bahwa nggak ada yang bilang bahwa mendaki itu mudah. Yesus juga pernah bilang kepada orang-orang yang mau mengikutinya, tapi Yesus tahu bahwa orang ini mau mengikutinya hanya untuk menikmati keuntungan-keuntungan tertentu aja dari Yesus. Maka Yesus bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya gini, siap gak ikut aku, kata Yesus. Gak enak loh ikut aku, jadi wow, ini luar biasa ya. Tuhan gak pernah mengiming-imingi, udahlah ikut akulah pasti enak lah. Yesus kadang-kadang menggambarkan loh, serigalanya punya liang, punya tempat bersembunyi, tempat beristirahat. Burung aja punya sarang, ikut aku. Gak ada tempat buat meletakkan kepala juga. Capek tau gak? Siap gak gitu ya misalnya. Seperti itu loh. Jadi tinggal si orang-orang yang mau mengikutnya nimbang-nimbang, siap gak gitu. Jangan gini, jangan udah ikut, udahan, capek gitu ya. Nah itulah the quitters. Jadi siap gak bayar harga untuk mengikuti Yesus? Ya. Makanya gini, pastikan panggilan setiap kita masing-masing. Dipanggil untuk jadi apa gitu. Jangan cuma lihat tampilan luarnya, enaknya jadi gembala gitu. Tampilan luarnya kayak enak Bapak Saudara. Nah, makanya itu masing-masing setiap kita harus tanya. Ya, Tuhan panggilanku apa? Tanya ke siapa? Tanya kalau kayak gitu tanya ke siapa? Tuhan lah. Ya. Nah perjalanan mendaki gunung itu bukan buat orang yang ikut-ikutan. Zaman sekarang kan banyak orang trennya kan ikut-ikutan. Wah lagi rame apa ya? Ikut ah gitu ya. Karena ada istilah apa? Ada istilah FOMO. Takut ketinggalan. Maka lagi ramenya apa ikut nimbrung gitu. Ya. Demi supaya nggak disebut kampungan. Orang lagi serunya musim apa, ngabring ikut gitu ya. Tapi kalau orang yang cuman sekedar ikut-ikutan, nah ini yang akhirnya gini, kok jadi gini kok, gak seperti yang dibayangkan ya gitu ya. Akhirnya udahan, nah itu disebut the quitters. Makanya ada istilah FOMO hiking ya. Mendaki hanya sekedar ikut-ikut tren. Kan sekarang ada orang-orang yang memang hobi mendaki. Ya buat yang memang hobinya di situ, memang passionnya di situ, itu menjadi suatu kenikmatan. Coba ikut-ikutan orang mendaki. Gak gampang, ya. Nah ini sering membuat para pendaki kurang menyadari akan bahaya yang sebetulnya terjadi di lapangan.
Yang namanya pendaki, nah, sekedar pengetahuan tentang pendaki Bapak Ibu Saudara. Yang namanya pendaki itu mengenal ada tantangan-tantangan untuk para pendaki ya. Dia mengalami apa? Altitude sickness, penyakit ketinggian. Jadi para pendaki mengenal jenis tipe ini ya. Satu penyakit nggak kuat di ketinggian tertentu. Ya, mereka gejala pusing, mual, sesak napas karena makin tinggi kan oksigen makin berkurang ya. Nah, istilah ini juga berlaku buat orang percaya. Ada orang percaya yang ngalami altitude sickness? Ada ya. Penyakit ketinggian. Kenapa penyakit ketinggian? Karena nggak biasa berada di tempat tinggi. Datang kepada Tuhan itu naik ke tempat tinggi. Kalau orang yang nggak biasa datang kepada Tuhan naik ke tempat tinggi, pusing. Ngapain di sini Tuhan? Kadang para pendaki menghadapi cuaca ekstrim, ya, medan pendakian yang ekstrim, kelelahan fisik, ya, mental fatigue. Tapi ya udah kita nggak usah bahas terlalu rinci tentang hal ini. Tetapi yang pasti adalah naik ke atas gunung itu perjalanan yang nggak mudah, ya. Itu yang pertama, the quitters. Yang kedua apa? Campers, ya, campers. Karena ada sering dengar kita camping yuk gitu. Campnya itu kemah. Campers adalah orang-orang yang berkemah. Orang-orang percaya merasa telah mengalami keberhasilan di salah satu area kehidupannya. Padahal sebetulnya hanya meraih keberhasilan sesaat, namun merasa sudah mencapai segala-galanya. Nggak salah Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami keberhasilan jenis ini, tapi seringkali orang-orang seperti ini cepat merasa puas. Hanya karena merasa berhasil mengalami keberhasilan sesaat di salah satu sektor, kemudian merasa udah kayak nggak perlu mendaki lagi. Kayak udah merasa nggak perlu ikut Tuhan lagi. Ya udah tahulah, udah banyak tahulah. Hanya gara-gara mungkin ada terobosan di bidang pekerjaan itu misalnya, contoh aja. Maka merasa, wow, rohaninya udah begitu luar biasa. Sehingga disuruh mendaki, perlu gitu mendaki gitu. Aku mah udah berhasil gitu. Apakah ini udah mencapai tujuan Tuhan? Belum, sesungguhnya belum mencapai tujuan Tuhan. Orang-orang tipe campers gini seringkali suka bertanya, apalagi yang mesti dikejar? Hanya karena dia merasa mengalami keberhasilan di salah satu sektor dan buat dia, wah inilah udah sampai di tanah perjanjian. Merasa cukup mendaki hanya sampai sejauh ini aja. Padahal belum sampai ke tujuan akhir, ke tujuan Tuhan. Makanya hati-hati dengan yang namanya keberhasilan sesaat jasmani pula kadang-kadang gitu. Ini udah cukup, mau ngejar apa lagi gitu ya. Nah, hati-hati dengan yang namanya kesuksesan semu yang seperti ini. Ya, karena bisa menimbulkan dua produk. Dua produk yang dihasilkan dari orang-orang yang sudah merasa sukses. Dua produk ini adalah arogansi dan komplasensi. Arogansi adalah kesombongan. Nah, kalian kan masih berjuang, aku mah udah ada terobosan gitu ya. Padahal masih ada tujuan Tuhan yang juga harus sembuh capai. Makanya di sini muncul apa? Arogansi. Nah, disebut yang kedua adalah produk yang dihasilkan bisa apa? Komplasensi, merasa puas. Ada kepuasan. Padahal itu kepuasan sesaat. Nah, dua produk ini seringkali menghancurkan hidup orang percaya karena udah gak mau ngejar Tuhan lagi. Orang-orang tipe campers mereka akan menghentikan pendakian. Padahal gini, buat para pendaki ya, buat mungkin di antara kita yang pernah mendaki, memang ada tujuan. Kita sampai ke puncak. Tapi ada pos-pos pendakian di mana orang bisa istirahat sementara waktu, ya, beristirahat semalam, buka kemah, untuk kemudian apa? Melanjutkan kembali pendakiannya. Jadi ada pos-pos di mana ada di puncak ketinggian tertentu ada satu tanah yang lumayan rata bisa dipakai untuk berkemah. Mereka kadang beristirahat sejenak. Tapi untuk apa? Kemudian besok pagi beberes untuk naik lagi. Nah, tipe campers merasa udah di sini aja lah, udah enak gitu.
Mereka akan menghentikan pendakian mereka. Ya, hanya karena menemukan ada tanah yang rata di suatu ketinggian tertentu. Merasa aman dan berasumsi bahwa mereka telah sampai, padahal belum. Oke, yang ketiga adalah tipe climbers. Orang-orang yang mendaki. Orang-orang percaya menyadari bahwa mereka belum sampai ke tujuan utama. Orang-orang seperti ini tahu ada tujuan akhir, ada yang Tuhan kehendaki untuk mereka daki untuk tiba di tempat tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Apapun tantangan di perjalanan itu, mungkin makin naik, makin terjal, makin gak mudah. Tapi mereka melihat rintangan sebagai peluang, enggak. Rintangan mereka hadapi, tapi mereka terus berjalan naik. Mungkin sesekali di jalan melihat satu tikungan, tapi bukan artinya mereka udah sampai. Ini bukan akhir dari jalan, ini baru tikungan. Yuk kita terus naik. Ya. Mereka mungkin pendaki-pendaki ini mengalami lecet-lecet. Bisa nggak kalau daki bisa lecet kesangkut? Apa bisa nggak? Bisa. Mereka mungkin lecet, mungkin sempat berdarah. Ya udah, obati. Yuk kita jalan lagi lanjut setelah mereka mengobati diri. Mungkin mereka menemukan pos-pos tadi. Mereka kan istirahat sejenak, kemudian yuk kita jalan lagi. Terus naik. Kenapa? Mereka tahu belum selesai. Belum sampai ke tempat yang mereka tuju. Nah, Tuhan ingin kita menjadi pendaki-pendaki sejati. Yang berdedikasi di dalam perjalanan iring Tuhan seumur hidup sampai tiba di tempat yang Tuhan tetapkan. Orang-orang yang mampu berkata tidak untuk berhenti. Ya. Pada sekedar dataran yang tampaknya tinggi tapi belum tujuan akhir. Tuhan mencari pendaki-pendaki yang berani mengatakan saya belum selesai mendaki, saya akan terus mendaki. Ya. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu dimiliki oleh orang-orang percaya agar mampu menyelesaikan seluruh rangkaian pendakian seperti yang Tuhan maksudkan. Yang pertama adalah keberhasilan suatu pendakian ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh si orang percaya. Kalau orang percaya yang menentukan, maka dia baru melihat ada satu pos di sebuah ketinggian tertentu. Udahlah, aku udah nyampe lah Tuhan. Tuhan bilang belum, bukan itu tujuannya. Seperti Kaleb melihatlah, mari kita terus maju, mari kita terus naik mendaki. Kemana? Ke tujuan Tuhan sampai menginjakan di tanah perjanjian dan mendapatkan wilayah di tanah perjanjian tersebut. Bilangan 14 ayat 8 sampai 9. Jadi poin pertama, keberhasilan suatu pendakian ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh si orang percaya. Bilangan 14 ayat 8 bilang begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wow, ini perkataan Kaleb ini keren sekali, ya. Bapak Ibu Saudara, memang gak mudah buat Musa, gak mudah juga buat Joshua dan Kaleb, ya, yang memang sejak awal mereka adalah orang-orang setianya Tuhan, setia mengiring Tuhan, ikut perintah. Sejak awal keluar dari Mesir pun mereka udah paling gak banyak macam-macam kan, ya. Disuruh mengintai Joshua dan Kaleb, yuk pergi mengintai bersama 10 pengintai yang lain, total 12 pengintai kan, yang adalah kepala-kepala suku Israel. Orang-orang setia ini ketika melihat kenyataan bahwa perjalanan masuk ke tanah perjanjian yang sebetulnya tidak memakan waktu terlalu panjang, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka harus melakukan perjalanan sampai 40 tahun. Yang mana kesalahan bukan yang karena mereka lakukan. Hanya gara-gara 10 pengintai berkata-kata busuk. Dan ini mempengaruhi seluruh bangsa Israel. Dan ini membuat Tuhan marah. Mereka gak akan masuk ke tanah perjanjian. Akibatnya orang-orang setia Tuhan ikut mengalami perjalanan panjang 40 tahun. Ya. Saya gak tahu lalu lintas di long weekend ini masuk Bandung apakah macet atau enggak, saya nggak tahu.
Pernah suatu kali hamba Tuhan yang minggunya khotbah, kemudian waktu dulu ya udah cukup lama lah. Hari besar apa? Akhirnya perjalanan dari Jakarta menuju Bandung yang mungkin rata-rata 2,5 jam atau lebih sedikit. Tiba-tiba dia harus menempuh sekitar 7-8 jam Bapak Ibu Saudara. Rasanya udah pengen balik kok. Perjalanan pendek kok jadi panjang begini. Rasanya pengen ngebalikin mobil aja dah, pulang aja dah. Kalau bukan karena apa? Janji untuk melayani. Anak-anak kesian juga. Ya namanya lalu lintas kan susah ditebak. Nah perjalanan bangsa Israel yang jadi panjang itu akhirnya diwarnai dengan sungut-sungut daripada bangsa Israel. Mereka sungut-sungut, sumpah serapah, kata-kata penyesalan, tindakan pemberontakan, bahkan ada orang-orang yang ditewaskan. Wah, diwarnai oleh segala macam peristiwa. Hanya gara-gara apa? Kesalahan mereka sendiri. Ya. Semua terjadi akibat apa? Ketidakpercayaan kepada janji Tuhan, ketidakpercayaan akan penyertaan Tuhan yang disampaikan oleh si 10 pengintai di awal. Ya. Bagaimana dengan Joshua dan Kaleb? Mereka tetap setia menyelesaikan seluruh rangkaian pendakian. Ya. Karena mereka tahu ada tujuan akhir ya daripada penggenapan janji Tuhan. Nah, bangsa Israel terus melakukan perjalanan panjang kan. Kenapa jadi 40 tahun? Karena apa? Orang-orang yang memberontak dan tidak percaya ini Tuhan bilang kan gak akan masuk ke tanah perjanjian, maka mereka satu persatu kan mati di perjalanan kan. Ini yang membuat perjalanan jadi lama kan. Sampai menginjakan tahun ke-40 itu mati semua akhirnya orang-orang generasi pertama yang memberontak sama Tuhan. Tinggal generasi-generasi baru yang dulu masih kecil, yang lahir di jalanan dan lain-lain. Termasuk Joshua dan Kaleb yang angkatan lama yang setia yang tetap mereka masuk. Nah sayangnya Bapak Ibu Saudara, menjelang udah menginjakan masuk ke tanah perjanjian, ada 2,5 suku, ingat gak? Ada 2,5 suku yang memutuskan untuk tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Ruben, Gad, dan setengah suku Manasye. Di mana 2,5 suku ini datang sama Musa. Musa, udahlah, kami gak usah masuk ke tanah perjanjian. Di wilayah ini nih, mereka di wilayah Gilead dan Basan. Mereka bilang ini tanahnya subur. Ini cocok untuk ternak-ternak kami. Udahlah kami gak usah masuk gitu. Ini tipe apa nih? Kalau ada quitters tadi, ada campers, ada climbers. Nah yang 2,5 suku ini termasuk apa nih? Campers. Merasa udahlah di sini juga udah enak. Udah mencapai lah ini. Padahal tinggal selangkah lagi mereka menyeberang sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Tapi mereka, udahlah kami berkemah, udahlah kami tinggal menetap di sini. Dan awalnya kan Musa sempat marah kan. Ya. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Jangan sampai gara-gara kalian mereka jadi enggan untuk menyeberang. Gara-gara mereka melihat ada lahan subur yang cukup luas. Kayaknya udah cukuplah di sinilah. Kita camping, bukan camping ya, kita tinggallah menetap di sini. Ya. Ini ya, makanya ini yang disebut tipe campersnya. Belum nyampe, tapi sudah merasa nyampe, sudah merasa menang. Karena masalahnya ini merasa menang. Udahlah Tuhan kami di sini juga cukup, kami nggak akan ngoyo kayak orang lain, ya. Udahlah kami di sini subur, anak-anak kami sehat, kambing domba juga ada cukup makanan dan lain-lain. Ya. Berapa banyak orang-orang percaya yang berada di fase seperti ini? Wilayah yang disebut wilayah good enough. Udahlah Tuhan udah enak, udah lumayan enak lah. Mau ngejar apa lagi sih? Ya. Wilayah akhir pendakian yang mereka putuskan sendiri. Inilah akhir pendakian. Tapi buat Tuhan belum selesai. Berapa banyak orang percaya yang udah menyelesaikan pertandingannya versi diri sendiri. Dan mereka menganggap inilah akhir pendakian mereka. Padahal belum nyampe. Musuh terbesar daripada terbaik adalah merasa sudah cukup baik. Ya. Yang penting mah hidup mah udah jangan jahat sama orang gitu ya. Udah gak peduli lagi tentang tujuan Tuhan. Ya, tiba-tiba punya falsafah sendiri. Orang-orang yang udah gak mau berjuang lebih lagi.
Coba bandingkan dengan akhir perjalanan Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Benar-benar Rasul Paulus tiba di tempat tujuan, sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan dengan baik, dengan tetap memelihara iman. Wow, itu yang Tuhan kehendaki. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Ya, kita sering dengar ini di pandu, di pemakaman. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia, nah ini keren nih. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakimnya adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Akhir yang dikehendaki Tuhan. Dan Tuhan siap untuk memberikan mahkota. Wow, luar biasa. Di Alkitab ada satu kisah lagi nih. Yusuf sebetulnya juga sudah bisa mengakhiri pendakiannya dengan menerima, kalau saja dia menerima ajakan tidur istri Potifar, Yusuf bisa berkata, udahlah aku jadi camper sajalah, ini juga udah enak. Bayangin dekat dengan istri pejabat, tidur pula. Kemudian nanti istri Potifar, nanti tinggal merengek-rengek kan sama Potifar, udahlah Yusuf kita kasih posisi yang lumayan lah, ya jadi staf sus. Sekarang kan ada banyak jabatan staf sus ya. Kamu kan punya jabatan kan lumayan tinggi sebagai kepala pengawal kan, udahlah ini jadi staf khusus aja lah Yusuf ini. Ya. Lalu Yusuf tinggal hidup dengan nyaman, serba mudah kalau ia menanggapi tawaran tidur istri Potifar. Tapi Yusuf tahu dia bukan tipe campers, dia tahu ada tujuan akhir yang Tuhan sudah berikan visi dari sejak awal. Yusuf bilang, bukan yang kayak begini, bukan seperti ini, gak seperti gambaran yang Tuhan berikan. Ya. Luar biasanya Yusuf paham, bukan di situ akhir pendakiannya. Karena apa? Itulah bedanya orang yang berjalan dengan visi Tuhan. Itu yang pertama. Ya, keberhasilan suatu pendakian ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh si orang percaya. Ada tujuan Tuhan, bukan tujuan orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, keberhasilan suatu pendakian akan dinikmati hasilnya oleh si pendaki itu sendiri. Keberhasilan suatu pendakian akan dinikmati hasilnya oleh si pendaki itu sendiri. Bilangan 14 ayat 8. Oke, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka kan belum menikmati kan, Kaleb kan belum menikmati, tapi dia percaya ada negeri yang begitu indah yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan akan bawa mereka masuk ke sana. Ya. Jadi selama mereka belum masuk ke ini, berarti belum selesai perjalanan mereka. Joshua dan Kaleb tidak melihat diri mereka seperti belalang. Ya. Mereka melihat diri mereka besar. Ya. Makanya gak heran kalau Kaleb berkata, ya kalau 10 pengintai kan bilang begini kan, negeri itu ada penduduk yang gede-gede, mereka akan telan kita habis seperti belalang. Tapi Kaleb bilang, kita yang telan mereka habis. Kenapa kok bisa beda gitu? Dua-dua ngelihat sosok suku-suku enak yang sama, besarnya sama tingginya. Tapi apa yang membuat berbeda respon? Cara pandang. 10 pengintai merasa diri kecil, mereka akan ditelan. Tapi Joshua dan Kaleb, mereka punya cara pandang yang luar biasa. Mereka melihat diri mereka besar. Karena Tuhan mereka besar. Tuhan yang berjanji akan membawa mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tantangan ada, tantangan bisa ada. Makanya dia bilang, timbang suku enak, mereka kita telan habis. Apakah Kaleb ini lagi ngomong besar? Enggak. Karena dia berjalan bersama Tuhan yang besar. Ya. Nah bagian ini yang gak dilihat oleh 10 pengintai Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya melihat di bagian masalah yang mereka sedang hadapi. Ini masalah kok besar gitu. Betapa musuhku begitu besar. Mereka akan makan aku. Tapi 10 pengintai sayangnya tidak melihat Tuhan mereka jauh lebih besar.
Nah beda Joshua dan Kaleb ngelihat suku Enak besar. Tapi mereka melihat Tuhanku lebih dahsyat. Ya. Jadi nah untuk bisa punya cara pandang gini apa bisa tiba-tiba orang percaya, Pak gimana caranya bisa punya cara pandang yang benar seperti Joshua dan Kaleb? Ini nggak bisa dilesin. Ini harus bangun kehidupan pengetahuan akan Tuhan hari lepas hari. Makanya dikatakan tadi, berjalan mendaki mengikut Tuhan itu tentang progres yang harus kita lakukan hari lepas hari. Membangun pengenalan akan Tuhan itu hari lepas hari. Sampai kita bisa melihat, wow. Tantangan ada gak? Bisa ada. Bisa besar gak? Tantangan bisa besar. Orangnya bisa raksasa gitu. Tapi hasil hubungan dengan Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Tidak membuat jadi ciut kok. Mari kita tetap berjalan. Kita telan mereka habis. Nah cara pandang ini hanya bisa dihasilkan waktu kita bangun hubungan sama Tuhan. Kita yang harus terus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Orang percaya gak bangun hubungan dan tidak bertumbuh. Begitu melihat suku Enak yang tinggi besar. Ciut loh. Tapi orang yang biasa berjalan bersama Tuhan bangun hubungan. Tantangan bisa ada gak? Tetap tantangan bisa ada. Besar gak? Bisa besar tantangan. Tapi gak membuat mereka jadi ciut. Bapak Ibu Saudara satu kali. Kalau kita pernah mendengar nama Sir Edmund Hillary. Siapa itu? Yang menaklukkan Gunung Himalaya, Mount Everest. Ternyata dia nggak sekali naik langsung berhasil. Dia berhasil menaklukkan Mount Everest itu, puncak Himalaya itu tahun 1953. Waktu saya masih kecil. Ya kita tua amat ya gitu ya. Belum pada lahir lah kita ya. 1953. Nah, dia lupa ngomong apa. 1 tahun sebelumnya dia pernah gagal. 1952 dia pernah gagal. Dan waktu gagal ya udah pulang. Waktu dia pulang, dia ditanya wartawan dong, ada press conference, tanya. Jadi apa langkah Anda selanjutnya? Ya, saya dulu pernah nyampaikan deh kalau nggak salah. Di belakang dia ada gambar Mount Everest. Ini wartawan bertanya. Jadi apa selanjutnya setelah Anda nggak berhasil mencapai puncak? Lalu Edmund Hillary berkata bahwa di hadapan para wartawan dia mengatakan sambil wajahnya menghadap kepada Mount Everest. Dia bilang Mount Everest. Kali ini aku gagal. Tapi lihat tahun depan. Aku akan menaklukkanmu. Engkau adalah gunung besar yang tinggi. Tapi tinggimu tetap segitu. Tapi tahun depan aku akan lebih besar. Karena aku terus bertumbuh. Wah luar biasa ya. Ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Gunungnya tetap gak bertumbuh. Yang jadi poin pentingnya adalah si pendaki kalau tetap kerdil, dia akan tetap gagah. Tapi kali ini dia akan rubah mindset, cara mendaki. Dia akan bangun lebih lagi persiapan. Dia bangun lebih lagi kehidupan dia. Sehingga kali yang kedua dia mendaki, dia melihat Mount Everest gak sebesar tahun lalu. Karena apa? Dia bertumbuh. Mount Everest tidak bertumbuh. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara pentingnya kita orang percaya terus bangun kehidupan kita. Kita yang harus terus bertumbuh hari lepas hari. Kalau orang percaya gak bertumbuh, lihat tantangan sekecil apapun jadi kelihatannya gede melulu. Nah kembali kepada Kaleb, waktu Kaleb berkata, tidak, kita yang telan mereka habis. Dengan semangat itu Bapak Ibu Saudara, dia tahu dia belum mencapai tanah perjanjian. Maka dia terus melanjutkan perjalanan yang akhirnya memang kan lama jadi 40 tahun. Tapi itu tidak membuat Yosua Kaleb menjadi lelah. Dia sampai ke tanah perjanjian. Waktu masuk tanah perjanjian dia berkata, berikan Hebron kepadaku. Kenapa dia minta Hebron? Karena suku Enak tinggal di Hebron. Aku akan telan mereka habis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu dia masih di awal perjalanan 40 tahun yang lalu. Waktu dia bilang kita akan telan mereka habis, itu Kaleb bukan lagi ngomong kosong. Sambil perjalanan 40 tahun dia semakin membesar. Dia semakin matang, semakin mengalami Tuhan, semakin kenal Tuhannya. Sehingga waktu betul dia menginjakkan kaki di tanah perjanjian.
Mana suku Enak, aku hadapi. Dan Alkitab mencatat, suku Enak siapa yang mengalahkan? Kaleb. Dan Kaleb tinggal di Hebron. Dan dia terkenal menjadi bapak orang Hebron. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Dia bukan tipe quitters, bukan campers, dia climbers. Ya, selesai mendaki sampai ke tempat tujuan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menekankan, capailah pendakianmu. Tuhan melihat ada orang-orang yang tetap bersemangat. Tapi jangan sampai Tuhan melihat ada orang-orang yang kok udah lelah. Capailah pendakianmu, capek deh pendakianmu. Jangan sampai akhirnya menjadi begitu judulnya. Tapi capailah, raihlah. Tetap berjalan, tetap bertumbuh, tetap mengalami Tuhan. Tantangan bisa ada enggak? Tantangan jangan takut. Akan selalu mewarnai perjalanan kita. Yang penting adalah respon kita. Yang mau katakan amin? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.